Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun berada, segala puji milik Allah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bab ke-62 kitab Riyadhus Shalihin masih melanjutkan bahasan tentang bab mengutamakan orang lain dan memberikan bantuan kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini, dalil yang keduanya beliau menukil Quran surah Al-Insan ayat yang ke-8. Sebagaimana Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Dan jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma atau sebiji kurma. Di hadis Al-Bukhari dan Muslim ada lanjutannya. Faman lam yajid fabi kalimatit thayyibah. Dan siapa yang enggak mendapati sesuatu, jadi dia enggak punya sesuatu gitu. Miskin, fakir, gak punya belas harta. Apa yang dia punya itu gak ada sama sekali. Fabi kalimat thayyibah, maka dia bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dimanapun berada. Jadi di antara kebaikan itu ternyata varian-variannya ada pada seseorang itu ketika dia memberi makanan dari apa yang paling ia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Di ayat ini 3. Yang pertama miskin, yang kedua yatim, yang ketiga orang-orang yang ditawan. Nah, dalam kitab tafsir miliknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu beliau menukilkan tuh begini. Jadi seseorang itu dikatakan memberikan sesuatu yang dia cintai saat dia mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla sebagai tujuan utamanya, bukan pujian dari manusia. Atau dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim karyanya Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa beliau mengemukakannya, seseorang itu dikatakan memberikan yang terbaik saat dia mampu memberikan sesuatu yang dia sukai. Dan tentu ini gak mudah ya, berat. Ini buat kita, termasuk juga buat yang berbicara, dan kita semua sedang berlatih atasnya. Belajar memberi dari apa yang kita suka itu berat, apalagi kalau kita punya. Allah titipin kita harta yang berlebih, wah itu berat tuh. Saat kita sederhana, saat kita masih belum banyak tabungannya, misalkan kita punya uang hanya 10.000 perak, minta teman datang gitu, minta traktir, sebagaimana yang saya ceritakan pada sebelumnya. Saat uang kita 10.000 perak, mentraktir teman 5.000 perak itu nyaman, enak. Dan kadangkala kita rela, legowo, ikhlas 5.000 perak. Kalau kita punya harta 10.000 perak, kita sedekahin 5.000 perak mentraktir teman kita, itu tandanya kan kita sedekah 50% kan. Dari 10.000 kita sedekahkan untuk jajanin teman 5.000, 50%. Tapi saat Allah titipkan kekayaan sama kita punya uang 100 juta, belum tentu kita mau melakukan hal yang sama seperti saat kita dititipi uang oleh Allah 10.000 rupiah. Mananya kalau ada teman minta traktir, kita berani traktir dia nih 50 juta. Saat kita punya tabungan 100 juta. Padahal secara nominal itu sama-sama 50%. Secara prosentasenya sama-sama 50%. Tapi saat 10.000 rupiah kita rela membagi 5.000 perak, sama-sama itu 50% tentunya. Saat 100 juta kita gak mau memberikan 50 juta. Yang mana kalau bisa bilang prosentasenya adalah sama-sama 50%. Itulah manusia. Makanya sedekah yang paling enak, paling nyaman saat kita belum begitu kaya. Nanti kalau udah kaya ngerasain mungkin tidak mudahnya bersedekah karena terlalu cinta sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah itu sampai ngingetin kita semua. Wa tuhibbunal mal, dan manusia itu mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang amat sangat berlebihan lah. Manusia itu kalau udah sama harta mah cintanya luar biasa. Makanya di ayat ini Allah mengingatkan juga, jangan lupa kalau kita memberikan ala hubbi,
dari makanan, wa yut'imut ta'ama, dan saat kita memberikan makanan ala hubbi, kepada yang kita cintai, maksudnya adalah kepada mereka, tapi dalam tafsiran yang lain adalah saat kita memberikan makanan tuh kita memberikan sesuatu yang paling kita suka, yang paling kita cintai. Ada tahu tempe sama ada lobster, udang, cumi, ayam bakar spesial. Yang mana yang kita kasih? Kalau ada orang gila lewat gitu minta makanan, tentu yang kita kasih biasanya ini mayoritas manusianya ini karena meditnya, yang dikasih itu tempe sama tahunya. Yang lobsternya disimpan buat dia, udangnya, cuminya, ayam bakar spesialnya disimpan buat dia. Nah padahal saat itu orang gila datang kepada kita, boleh jadi saat itulah Allah ingin melatih kita. Sebenarnya kita gimana sih sama harta yang Allah titipin kepada kita? Kita mau gak sih berbagi, berderma kepada sesama? Kita mau gak sih mulai peduli, mulai membagikan dari apa yang Allah titipkan? Ada gak semua orang berhasil melewati itu semua? Makanya sekali lagi, orang miskin sabar, itu bagus. Orang kaya bersyukur, itu bagus. Nah saat orang miskin rata-rata semua itu bisa lolos terhadap ujian kemiskinan, tapi gak banyak orang yang lolos pas diuji dengan kekayaan. Saat kaya makanya banyak orang sombong. Saat kaya makanya ada seorang teman itu pas dia kaya raya gak enak lagi untuk jadi teman. Kenapa? Ya karena udah berubah. Uang merubahnya, popularitas merubahnya. Makanya selalu minta tolong sama Allah, semoga kita senantiasa jadi orang yang andap asor, rendah hati, tidak sombong, walaupun populer, walaupun kaya raya, walaupun punya jabatan, punya harta. Semoga Allah kuatkan kita. Makanya Nabi menganjurkan doa dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu begini: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di dalam agamamu. Nah kembali di bahasan kita Al-Insan ayat yang ke-8 ini, teman-teman kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita memberikan sesuatu berdasarkan ayat ini bisa kepada orang miskin. Walaupun nanti kembali lagi ada ayat lain juga yang mengatakan wa ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa yang kamu nafkahkan, apa yang kamu infakkan, itu yang pertama untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, karib kerabat yang dekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabni sabil, dan kepada ibnu sabil. Cuman ayat ini yang lagi kita bahas adalah saat seseorang itu mau memberikan sesuatu makanan, yakni kepada siapa beliau memberikan makanan? Kepada orang miskin. Sebagaimana di ayat ini, Quran Surah Al-Insan ayat yang ke-8. Orang miskin diperhatikan, perhatikan. Termasuk nih ngasah hari ini dan seterusnya ya. Kita gimana caranya mengasah hati supaya mulai peka. Mengasah kepekaan sosial itu bisa dimulai dari kita meng-screening, mencari tahu tetangga kanan kiri kita mana yang beliau kira-kira membutuhkan. Kita bagi makanan pada beliau, bagi beras pada beliau. Dan tentunya kalau kita sebagai orang, misalkan begini ya, ada dua kan. Kita mendata orang tersebut, kita mampu. Atau kita yang kedua nih, misalkan kita mendata orang tersebut tapi kita gak mampu. Kalau yang pertama enak, gagah kan. Dia mendata kemudian memberi, mendata kemudian berbagi, itu enak karena dia punya. Sedekah itu kan gagah kan. Sunnah Nabi, gagah, indah, mulia, anggun. Sedekah ya karena dia orang punya harta. Nah tapi kalau kita orang yang kedua, kita mendata tapi kita gak mampu, terus gimana? Bisa teman-teman menjadi jembatan bagi orang lain dalam menunjukkan kebaikan. Sebagaimana Nabi yang mulia bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang nunjukin orang lain berbuat baik, maka dia panen pahala sebagaimana orang itu berbuat baik. Jadi saat teman-teman mendata, yang pertama mengasah kepekaan sosial, yang kedua teman-teman jadi fasilitator dalam kebaikan. Mungkin teman-teman gak bisa sedekah harta karena gak punya harta. Saat orang lain punya harta, teman-teman pertemukan dengan mereka yang membutuhkan. Teman-teman ada di tengah, tugasnya sebagai fasilitator, panen pahala besar luar biasa. Pahala karena menjadi fasilitator tadi. Makanya jangan remehin nih jadi fasilitator dalam kebaikan. Didata aja tetangga kanan kiri depan belakang yang terdekat dari rumah kita, tempat tinggal kita, siapa kira-kira di antara mereka yang membutuhkan. Setelah itu coba dikontak. Atau mungkin kontak teman-teman yang punya harta lebih, kontak orang-orang yang kiranya mau berbagi, berdonasi. Atau kalau misalkan hari ini zaman sekarang kita punya teknologi, teman-teman bisa
update status di media sosial misalkan. Apa gitu misalkan, yuk kita berbagi, yuk ayo mari berdonasi, kami menerima donasi untuk sekian orang gitu misalkan. Diupload aja, kalau ada orang yang mau berdonasi, teman-teman panen pahala sebagai fasilitator. Apalagi saat teman-teman menyalurkan. Saat teman-teman menyalurkan tuh ada kebahagiaan tersendiri loh. Kita memang mungkin terbatas ya, secara finansial, keuangan, harta gak punya misalkan. Tapi saat kita dari apa yang kita miliki kita mau berbagi, kita punya tenaga, kita bagi tenaga, kita punya waktu luang, kita sedekah waktu luang kita. Dengan ini orang dengan hartanya, kita yang bagi-bagiin jalan-jalan gitu misalkan, ke lapangannya langsung. Sama-sama dalam kebaikan yang luar biasa kan. Sinergi, orang baik ketemu orang baik, jadinya double baik. Double baik nih jadi luar biasa nanti. Kalau dilakukan, wah itu indah luar biasa. Makanya zaman sekarang tuh saatnya kolaborasi. Saatnya kolaborasi dalam kebaikan. Bukan justru malah sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsm wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian di dalam kebaikan, kebajikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian saling tolong menolong 'alal itsm, di atas perbuatan dosa, wal 'udwan, dan pembangkangan. Teman-teman yang disayang Allah, selanjutnya orang miskin, anak yatim. Nabi yang mulia SAW satu waktu beliau pernah bersabda, aku wa kafilul yatim, dan orang-orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini di surga. Saking dekat itu Nabi mengisyaratkan dalam hadisnya jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi isyaratin gini tuh deket banget. Jadi buat teman-teman yang punya kelebihan harta, bisa menjadi sasaran harta teman-teman ketika berbagi adalah anak-anak yatim. Panti asuhan sekarang banyak ya. Kalau di tempat saya tinggal di Wonosobo ada PAY di belakang Kauman itu. Panti asuhan yatim. Atau mungkin ada panti asuhan yatim yang lain gitu. Anak yatim ketika kita urusin, itu bukan hanya sekedar ketika kita mengurusi tentang hariannya, kita ngerawat dia, mandinya dan seterusnya, enggak. Tapi ternyata saat kita berdonasi untuk anak yatim, tujuannya dipakai untuk keperluan anak yatim, sama itu pahalanya. Kita beliin tas gitu misalkan, beliin buku pada beliau misalkan, kita elus kepalanya beliau, kita beliin makanan, itu sama. Urusin anak yatim. Indah luar biasa teman-teman sekalian dirahmati Allah. Tadi di awal saya sempat bilang begini ya, menukilkan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Faman lam yajid, kan Nabi pertama-tama bersabda begini, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan bersedekah sebutir kurma. Faman lam yajid, siapa yang enggak punya sesuatu untuk dia sedekahin, fabi kalimat thayyibah, maka dia bersedekah dengan caranya adalah mengucapkan kalimat-kalimat baik. Kalimat baik itu kalau dalam hadis yang lain itu al-fa'lu. Ma huwal fa'lu ya Rasul? Apa itu al-fa'lu ya Rasul? Rasul kemudian menjawab, al-kalimatut thayyibah. Rasul tuh suka takjub gitu. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia takjub kepada orang yang disebut dalam hadis tersebut dengan nama al-fa'lu. Sahabat kan bertanya, ya Rasul, apa itu al-fa'lu? Nabi kemudian menjawab, al-kalimatut thayyibah. Orang yang kalau berbicara itu energinya selalu positif. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan tuh kalimat-kalimat kebaikan. Nah teman-teman yang terbatas mungkin gak bisa memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, ataupun orang-orang yang ditawan, ya teman-teman ucapin kebaikan. Kalau berbicara itu ucapin yang baik. Kalau hari ini mungkin kita social distancing misalkan karena jarang bertemu, jadi interaksi berbicara secara langsung face to face itu udah hampir jarang sekali. Maka sekarang ngetiknya gimana? Fabi kalimatit thayyibah. Maka kalau kita ngucapin yang baik saat ini, kita translate dari ucapannya yang biasanya ketemu face to face sekarang beralih menjadi ucapan handphone, maka ngucapnya di handphone juga ngucap yang baik-baik. Buat status, buat yang baik-baik. Update status, update yang baik-baik. Sebar tuh poster-poster kebaikan, poster-poster dakwah. Kalau emang teman-teman bisa menyebarkan, sebarin aja. Jangan melihat betapa kecilnya. Menurut kita mungkin kecil ya. Ini, atau menurut kita mungkin sepele ya. Cuma nyebarin doang lah, set gitu. Belum tentu sepele di mata Allah.
satu peluru itu bisa menembak kepada satu kepala, maksimal 2 kepala kalau saking kencangnya peluru itu tembus gitu misalkan ya. Tapi kalau satu kalimat itu bisa nembus jutaan kepala manusia gitu. Kalau ada satu orang terinspirasi dari hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an tentang satu hal gitu misalkan. Katakanlah aja ya misalkan ya, ada seorang laki atau dari laki-laki lain sahabat Nabi misalkan datang kepada Nabi, beliau bertanya, ya Rasul, ayul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cinta? Kemudian Rasul bersabda, as-salatu ala waktiha, kamu sholat on time tepat pada waktunya. Kemudian banyak ribuan orang, jutaan orang, miliaran orang yang mereka memeluk agama Islam, meneladani sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk menjaga sholat on time tepat waktunya. Berapa banyak itu pahala yang tertransfer dari sahabat yang bertanya tadi kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kan pengen, jutaan orang pengen menjaga sholat 5 waktunya dengan on time. Wah, itu kan luar biasa berdasarkan ucapan kan, ucapan dari baginda yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah meremehkan jangan pernah meremehkan ucapan. Ngomong itu gak cuma sekedar berbicara, ngomong itu menggerakkan orang lain. Ngomong itu bisa membuat orang lain itu berubah gitu lah. Entah tergantung yang kita omongin. Kalau yang kita omongin buruk, dia bisa berubah menjadi orang yang buruk. Ataupun sebaliknya, saat yang kita ucapkan adalah kebaikan, dia bisa berubah menjadi orang yang baik. Luar biasa. Makanya teman-teman, komen pun juga hati-hati nih. Kalau komen di salah satu platform juga hati-hati. Jangan sampai sembarangan komen. Satu kalimat itu bisa membuat orang itu depresi, bisa jadi. Gara-gara satu kalimat gitu, kita misalkan mencela dia, terus dia ngedrop depresi, akhirnya dia bunuh diri. Wah, itu bahaya. Makanya berhati-hatilah di dalam memberi komentar, menulis sesuatu, update status, dan seterusnya. Kembali ke bahasan kita. Jadi saat kita memberi, baik itu kepada orang miskin, anak yatim, wa asiro, dan kepada orang yang ditawan. Maksudnya yang ditawan di sini adalah tawanan perang. Ada juga yang orang lain itu adalah mereka yang tertawan, tidak bisa memenuhi hak-hak mereka, tidak bisa mengambil hak-hak mereka. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab tafsir miliknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Tafsir As-Sa'di. yakni mereka tertahan karena gak bisa ngambil hak mereka. Kita bisa tuh sedekah sama mereka juga. Teman-teman yang dimuliakan Allah, intinya yuk coba memberikan sesuatu yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Walaupun itu gak gampang, itu gak mudah, dan memang itu sekali lagi gak mudah. Tugas kita untuk melatih diri kita agar menjadi mudah sesuatu yang tidak mudah pada awalnya tadi. Kita latih, lama-lama jadi mudah. Ingat, sedekah itu waktu seorang sederhana mungkin dia bisa mengeluarkan sedekah 50%. Saat punya tabungan 10.000 perak, dia bisa bersedekah sampai 5.000 perak. Tapi saat dia punya uang 100 juta, belum tentu dia berani bersedekah 50 juta. Makanya nikmati aja, syukuri aja. Jangan maido, ya Allah kenapa hari ini hamba miskin, kenapa hari ini serba kekurangan, kenapa hari ini begini, begitu. Karena boleh jadi itulah yang terbaik buat kita. Boleh jadi miskinnya kita lebih baik daripada kayanya kita besok. Jadi gitu ya teman-teman sekalian dirahmati Allah. Bersyukur aja dulu. Selanjutnya pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kita berikhtiar yang terbaik. Kalaupun kita belum diberikan titipan oleh Allah Azza wa Jalla harta yang banyak, bukan berarti kita dihinakan. Enggak. Bisa jadi kita mulia karena diberi hal yang lain gitu yang Allah berikan. Misalkan miskin tapi anaknya hafal Quran misalkan. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Karena tidak disibukkan oleh perniagaan. Sedangkan yang kaya raya terlalu disibukkan oleh perniagaan, mikirannya harta, sehingga anaknya terbengkalai, narkoba, masuk penjara akhirnya. Bisa jadi juga demikian kan. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah, ini perlu jadi perhatian kita bersama, bahwasanya ketika kita mau memberikan sesuatu pada orang lain, berikan yang terbaik. Itu yang pertama berdasarkan ayat ini. Juga berdasarkan Quran surah 3 Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Juga selanjutnya adalah kalau mau sedekah ya gak usah nunggu kaya lah. Sekarang kalau emang kita punya harta, ya udah kasih aja, gak usah nunggu kaya. Belum tentu pas besok kaya raya bisa bersedekah. Kita hari ini bisa ngomong kayak gitu, tenang aja kalau saya punya uang 1 miliar saya sedekah 500 juta. Besok pas punya cobaan, belum tentu bisa. Wah 500 juta
seharga Pajero nih, wah bisa beli ini nih, wah bisa beli itu nih, wah. Makanya apapun yang kita miliki hari ini, syukuri, nikmati, berbagi. Syukuri, nikmati, berbagi. Sedekah, berderma, latih diri kita. Kalau dari miskin aja kita biasa berlatih mengeluarkan sedekah harta di jalan Allah, besok pas Allah kasih kekayaan, insya Allah lebih mudah lagi, dengan izin Allah tentunya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita obrolkan pada malam hari ini, atau yang dapat kita sharingkan di malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.